George Elias Muller adalah seorang psikolog eksperimental Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi eksperimental dan strukturalisme. Ia memberikan kontribusi besar terhadap studi memori, persepsi, dan proses kognitif lainnya. Meskipun karyanya sering dianggap sejalan dengan tradisi strukturalisme, Muller memiliki pendekatan yang lebih empirik dan eksperimental dibandingkan banyak rekannya. Muller lahir pada 20 Juli 1850 di Grimma, Jerman. Ia menempuh pendidikan di bidang filsafat dan sains, dan kemudian melanjutkan studi psikologi di Universitas Leipzig di bawah pengaruh Wilhelm Wundt, yang dikenal sebagai Bapak Psikologi Eksperimental. Pada tahun 1881, Muller menjadi profesor psikologi di Universitas Göttingen, di mana ia mendirikan laboratorium psikologi eksperimental yang menjadi salah satu pusat penelitian terkemuka di Eropa pada masa itu. Kontribusi Muller dalam psikologi. Yang pertama ada studi tentang memori. Muller terkenal karena penelitian empirisnya tentang memori. Yang melanjutkan karya Hermann Ebbinghaus, ia mengembangkan metode eksperimental untuk memahami proses asosiasi, interferensi retroaktif, dan kesulitan mengingat. Yang kedua ada strukturalisme. Sebagai bagian dari tradisi psikologi Jerman, Muller bekerja dalam kerangka strukturalisme yang berfokus pada menganalisis elemen-elemen dasar pengalaman mental. Ia menekankan pentingnya eksperimen dalam memahami struktur pikiran, berbeda dari introspeksi murni yang sering digunakan oleh para pendukung awal strukturalisme. Muller meneliti persepsi sensorik, khususnya pengaruh rangsangan fisik pada pengalaman psikologis. Yang ketiga dan yang terakhir ada alat psikologi eksperimental. Muller mengembangkan berbagai teknik dan alat laboratorium untuk mempelajari fenomena psikologis. Ia terkenal atas pengembangan metode kontrol eksperimental yang memungkinkan hasil lebih dapat diandalkan. Oswald Kopp lahir pada tahun 1862 dan meninggal pada tahun 1915. Dia adalah seorang psikolog Jerman terkemuka yang memainkan peran penting dalam pengembangan psikologi eksperimental dan sekolah psikologi Wurzburg. Meskipun bukan seorang filsuf dalam arti tradisional, karyanya memiliki dampak yang besar pada pemikiran filosofis, khususnya dalam bidang kesadaran, introspeksi, dan sifat proses mental. Beberapa aspek kunci dari karya Kopp yang relevan dengan filsafat yang pertama adalah introspeksi dan skala Wurzburg. Kopp menantang pendekatan Wundtian yang dominan terhadap psikologi, yang sangat bergantung pada metode introspeksi. Wundt percaya bahwa introspeksi hanya dapat digunakan untuk mempelajari elemen dasar kesadaran seperti sensasi dan perasaan. Kopp bersama dengan murid-muridnya di Universitas Wurzburg berpendapat bahwa introspeksi dapat digunakan untuk mempelajari proses mental yang lebih kompleks seperti berpikir, menilai, dan memecahkan masalah. Mereka menemukan bukti untuk pemikiran tanpa citra, yang menunjukkan bahwa berpikir dapat terjadi tanpa adanya citra sensorik. Hal ini menantang pandangan yang berlaku tentang kesadaran sebagai sesuatu yang hanya terdiri dari elemen sensorik dan membuka jalan baru untuk memahami sifat pemikiran yang kognisi. Yang kedua adalah peran, makna, dan tujuan. Karya Kopp menekankan pentingnya makna dan tujuan dalam proses mental. Dia berpendapat bahwa tindakan mental bukanlah sekedar respon yang pasif terhadap rangsangan, tetapi secara aktif diarahkan pada tujuan dan dipengaruhi oleh pemahaman individu tentang situasi tersebut. Fokus pada makna dan tujuan ini beresonansi dengan ide-ide filosofis tentang intensionalitas dan peran pikiran dalam membentuk pengalaman. Yang ketiga adalah sifat kesadaran. Penelitian Kopp tentang pemikiran tanpa citra mengarahkannya untuk mempertanyakan pandangan tradisional tentang kesadaran sebagai aliran pengalaman sensorik yang terpadu. Dia menyarankan bahwa kesadaran mungkin lebih terfragmentasi dan dinamis, dengan proses mental yang berbeda beroperasi secara independen. Hal ini menantang metafora aliran kesadaran yang dominan dan berkontribusi pada pengembangan teori kesadaran yang lebih bernuansa dalam filsafat. Yang keempat adalah pengaruh pada psikolog dan filsuf kemudian. Karya Kopp memiliki pengaruh yang signifikan pada psikolog kemudian.
termasuk psikolog Gestalt dan psikolog kognitif. Penekanannya pada sifat aktif proses mental dan pentingnya makna dan tujuan membuka jalan bagi teori kognisi yang lebih canggih. Ide-idenya juga mempengaruhi filsuf seperti Edmund Husserl yang mengembangkan metode fenomenologis yang berusaha untuk memahami struktur kesadaran melalui analisis pengalaman hidup yang ketat. Singkatnya, meskipun bukan seorang filsuf sendiri, karya Oswald Cook dalam psikologi eksperimental memiliki dampak yang besar pada pemikiran filosofis, khususnya dalam bidang kesadaran, introspeksi, dan sifat proses mental. Penelitiannya menentang pandangan yang berlaku dan membuka jalan baru untuk memahami pikiran dan perannya dalam membentuk pengalaman kita tentang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Hisara. Di sini saya akan menjelaskan strukturalisme oleh Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikolog modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Pada tahun 1879, ia mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologis pertama pada tahun 1881. Wundt membuat karya tulis yang menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah psikologi, yaitu Principles of Psychological Psychology pada tahun 1874. Karya tersebut menggunakan sistem dalam psikologi yang upaya menyelidiki pengalaman langsung dari kesadaran, termasuk perasaan, emosi, gagasan, terutama dijelajahi melalui introspeksi. Wundt berupaya memahami pikiran manusia dengan mengidentifikasi elemen pembentukan kesadaran manusia, seperti halnya zat kimia yang bisa dibagi menjadi berbagai elemen. Dalam hal ini, Wundt menganggap psikologi sebagai ilmu seperti halnya fisika dan kimia, dengan melihat bahwa kesadaran adalah kumpulan dari berbagai bagian yang bisa diidentifikasi walaupun secara luas dianggap sebagai seorang yang penting dalam kelahiran dan perkembangan psikologi. Sumbangnya terhadap psikologi kontemporer banyak diperdebatkan oleh para ahli sekarang. Kelahiran Wilhelm Maximilian Wundt lahir pada 16 Agustus 1832 di Neckarau, Baden, Jerman. Strukturalisme. Wilhelm Wundt merupakan pelopor dalam penulisan buku teks mengenai psikologi. Ia juga mendirikan laboratorium psikologi untuk menerapkan pemikiran-pemikirannya. Wundt meyakini bahwa tinjauan atas dapat diperoleh dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang ini antara lain sudut pandang biologi, psikodinamika, behavioral, humanistik, kognitif, lintas kultural, dan kultur sosial. Wilhelm Wundt menjadikan strukturalisme sebagai dasar bagi kajian psikolog. Dalam pemikiran Wundt, psikolog merupakan ilmu yang mempelajari tentang kesadaran manusia. Pengkajian proses kejiwaan dalam psikologi Wundt menggunakan metode introspeksi yang berlandaskan kepada filsafat. Dalam strukturalisme Wundt, kesadaran merupakan faktor yang menentukan kondisi kehidupan manusia. Keberadaan kesadaran membuat manusia mampu mengetahui tentang fakta-fakta yang nyata dan memberikan hubungan antar fakta melalui pemikiran rasional. Strukturalisme yang dipelopori oleh Wundt dan para strukturalis Jerman menghasilkan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kesadaran dan perilaku manusia. Pendekatan ini yaitu fenomenologi dan mekanisme. Fenomenologi mengutamakan pengalaman, sedangkan mekanisme mengutamakan percobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Daratuwais dengan NIM 0660352404. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strukturalisme dengan tokoh Hermann Ebbinghaus.
Hermann Ebbinghaus lahir pada 1850 sampai 1909 yang dimana ia adalah seorang psikolog Jerman yang dikenal sebagai pionir dalam studi ilmiah tentang memori. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam psikologi eksperimental modern dan merupakan pelopor dalam penggunaan metode eksperimen untuk mempelajari fungsi kognitif manusia, terutama ingatan dan belajar. Salah satu sumbangan terbesar Ebbinghaus adalah penemuan tentang kurva pelupaan dan penelitiannya tentang memori jangka pendek. Ebbinghaus mulai tertarik pada studi psikologi setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Universitas Göttingen, di mana ia belajar filsafat, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial. Pada saat itu, psikologi belum menjadi disiplin ilmiah yang terpisah, dan Ebbinghaus dipengaruhi oleh tradisi filsafat empirisme dan positivisme. Sebelum Ebbinghaus, sebagian besar psikologi masih berfokus pada refleksi subjektif dan tidak banyak menggunakan metode eksperimen yang objektif dan terkontrol. Ebbinghaus adalah salah satu orang yang pertama memperkenalkan pendekatan ilmiah dan eksperimen dalam mempelajari proses mental. Dengan menggunakan metode yang lebih sistematis dan terukur, dia mulai mengembangkan cara untuk mengukur dan mempelajari memori cara eksperimental. Adapun kontribusi terbesarnya dalam bidang psikologi yaitu yang pertama penelitian tentang memori dan pembelajaran. Ebbinghaus terkenal karena penelitiannya tentang memori yang sangat sistematis dan eksperimental. Salah satu eksperimen paling terkenal yang dilakukannya adalah penyusunan dan pengujian silabel kosong, yaitu suku kata yang tidak memiliki makna atau asosiasi, seperti BOK, TIV, atau RUX. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menghilangkan pengaruh asosiasi dan ingatan sebelumnya yang bisa mempengaruhi proses belajar dan memori. Adapun karya utamanya yaitu Über das Gedächtnis tentang memori. Karya utama Ebbinghaus yang sangat berpengaruh adalah Über das Gedächtnis tahun 1885 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai On Memory. Buku ini merangkum sebagian besar penemuan dan eksperimen Ebbinghaus tentang memori, termasuk teori-teori mengenai pelupaan, pengulangan, dan pengaruh pengorganisasian informasi pada daya ingat. Dalam karya ini, Ebbinghaus mengemukakan bahwa proses pembelajaran dan memori dapat diukur secara ilmiah dan bahwa pengulangan dan asosiasi adalah faktor-faktor penting dalam mempertahankan informasi dalam memori jangka panjang. Karya ini dianggap sebagai salah satu fondasi psikologi eksperimen yang modern. Adapun pandangan Ebbinghaus tentang pengaruh psikologi dalam pendidikan. Meskipun Ebbinghaus lebih dikenal sebagai seorang psikologi eksperimental, ia juga menyarankan beberapa implikasi praktis dari penelitiannya, khususnya dalam konteks pendidikan. Ia percaya bahwa pengulangan dan latihan yang cukup adalah kunci dalam proses pembelajaran yang efektif. Hal ini memberi dampak besar pada pengembangan metode pengajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa dan penghafalan. Hermann Ebbinghaus meninggal pada 26 Februari 1909 di Halle, Jerman pada usia 59 tahun. Meskipun dia tidak begitu dikenal oleh publik pada masa hidupnya, penelitiannya tentang memori telah meninggalkan warisan yang bertahan hingga sekarang. Banyak ahli psikologi, terutama dalam bidang memori dan pembelajaran, menganggapnya sebagai salah satu pionir utama yang membentuk psikologi modern. Tokoh strukturalisme yang kedua ada Edward Bradford Titchener. Beliau lahir pada tanggal 11 Januari 1867 di Britania Raya dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1927 di New York, Amerika. Beliau adalah seorang murid dari William Wundt. Titchener lulus dari Oxford pada tahun 1890 dan mulai belajar dengan Wundt di Leipzig, Jerman. Ia memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi dari Universitas Leipzig pada tahun 1892. Setelah meraih gelarnya tersebut, Titchener mengambil posisi sebagai profesor psikologi di University Cornell di New York. Di Cornell, ia mendirikan aliran pemikiran psikologi yang dikenal sebagai strukturalisme. Titchener percaya bahwa dengan mendefinisikan dan mengkategorikan unsur-unsur pikiran secara sistematis, para peneliti dapat memahami struktur proses mental. Metode yang dipakai Titchener ini menggunakan metode introspeksi Wundt.
tetapi dengan pedoman yang jauh lebih ketat. Ia berfokus pada hal-hal yang ada dalam kesadaran, sehingga hal-hal seperti naluri atau alam bawah sadar tidak menarik baginya. Selanjutnya ada pemikiran dari Edward Titchener. Beliau berpendapat bahwa kesadaran didefinisikan sebagai pengalaman langsung, yaitu pengalaman sebagaimana yang sedang dia alami. Pengalaman tidak langsung dipengaruhi oleh isi yang sudah ada dalam pikiran, seperti asosiasi sebelumnya dan tingkat emosional serta motivasi seseorang. Psikologi struktural secara umum berusaha mempertahankan integritas psikologi dengan membandingkannya dengan fisika. Pemikiran Edward Titchener dalam bidang psikologi antara lain, yang pertama, strukturalisme. Titchener adalah pendiri aliran pemikiran psikologi strukturalisme. Ia percaya bahwa struktur dasar pikiran adalah yang paling penting untuk dipelajari. Yang kedua ada komponen mental. Titchener menyimpulkan bahwa pengalaman sadar terbentuk dari 3 komponen mental, yaitu sensasi, gambar, dan kasih sayang. Yang ketiga ada introspeksi. Introspeksi adalah teknik yang mengandalkan pengamatan diri. Titchener menggunakan metode introspeksi untuk menemukan elemen-elemen pikiran. Dalam introspeksi, subjek akan diminta untuk menggambarkan elemen-elemen dasar dari suatu objek, seperti warna dan bau. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah struktur proses mental. Titchener percaya bahwa dengan mendefinisikan dan mengkategorikan komponen dasar pikiran, maka struktur proses mental dan pemikiran tingkat tinggi dapat ditentukan. Franz Brentano lahir pada 16 Januari 1838 di Marienburg, Jerman. Dia berasal dari keluarga Katolik dan ayahnya Christian Brentano adalah seorang filsuf dan teolog terkemuka. Pengaruh ayahnya dalam pemikiran dan pendidikan Franz Brentano sangat signifikan, didukung oleh lingkungan keluarganya, dan dia tumbuh dalam budaya yang kaya akan pemikiran intelektual agama. Brentano menerima pendidikan awalnya di Frankfurt, Jerman, kemudian ia melanjutkan studinya di University Munich dan Würzburg, di mana dia terpapar pada pemikiran-pemikiran filosofis besar pada masanya, termasuk filsuf idealisme Jerman seperti Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dan pendidikan awalnya yang membantu mengembangkan dasar-dasar filsafat yang kuat. Lalu ke pengalaman di Paris, salah satunya adalah kehidupan Brentano dalam studinya di Paris. Di sana ia belajar bahwa bimbingan filsuf terkenal Victor Cousin. Pengalaman ini memperluas wawasannya dalam berbagai aliran filsafat dan membantu membentuk pandangan yang lebih kompleks tentang pemikiran manusia dan psikologi. Perjalanan akademiknya menyelesaikan pendidikan di Paris, Brentano melanjutkan perjalanan akademiknya. Dia mengajar di berbagai university termasuk Würzburg, Vienna, Zurich. Pada saat ini ia mengembangkan konsep-konsep utama dalam psikologi seperti intentionality yang kemudian menjadi landasan bagi pandangan-pandangan tentang psikologi. Franz Brentano dikenal karena memadukan filsafat dan psikologi dalam karyanya. Konsepnya tentang intentionality dan fenomenologi telah terdampak besar dalam perkembangan psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Dia juga memengaruhi beberapa filsuf terkenal termasuk Edmund Husserl dan Sigmund Freud melalui pemikirannya tentang psikologi dan filsafat. Kehidupan awal dan pendidikan Franz Brentano membentuk dasar-dasar yang kuat bagi karirnya dalam filsafat dan psikologi. Pengaruh dari keluarganya, pendidikan awalnya, dan pengalaman di lingkungan akademik membantu membentuknya menjadi salah satu pemikir terkemuka dalam psikologi dan filsafat. Franz Brentano adalah salah satu tokoh dalam pengembangan psikologi fenomenologis, dan konsep intensionalitasnya adalah salah satu sumbangan yang paling penting dan membedakan antara intensional dan ekstensional.
intensional adalah aspek yang mengarah pada maksud atau arti dan pengalaman. Contohnya ketika kita berpikir tentang konsep seperti kebahagiaan, kita memiliki kesadaran tentang apa arti kebahagiaan. Namun kalau ekstensional adalah aspek yang berkaitan dengan objek-objek fisik atau mental yang ada dalam pengalaman. Contohnya ketika kita membayangkan bunga matahari, kita memiliki kesadaran tentang bentuk, warna, dan atribut fisiknya. Lalu ke pengaruh pada psikologi fenomenologis, pengaruh Brentano juga terasa dalam pemikiran Simon Freud yang mengembangkan psikoanalisis. Pandangan Freud tentang kesadaran dan tidak sadar juga mencerminkan pengaruh intensionalitas Brentano. Dengan demikian, konsep intensionalitas Franz Brentano adalah kontribusi kunci dalam perkembangan psikologi fenomenologis yang telah memengaruhi berbagai aliran psikologi dan filsafat kontemporer. Ia membantu kita untuk memahami bagaimana pikiran manusia bekerja dan mengarahkan perhatian pada berbagai objek dan fenomena mental.